memang drive atau dorongan seksualnya semakin berat fetishistik yang dialami, fetish disorder yang dialami, semakin sulit dia mengontrol dorongan atau drive seksualnya. Nah, inilah yang akhirnya membuat seorang itu penderitanya jauh lebih berani untuk bisa mengambil risiko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam Sobat Asia Live dimanapun kalian berada. Welcome back to channel Asia Live Entertainment. Sama aku Vika Hamzah. Dan sekarang aku ditemenin sama Dr. Edwin SPKJ. Oke, apa kabar? Vika, baik. Oke, dokter, ceria banget sih kayaknya nih. Iya, dari tadi perjalanannya lancar soalnya rupanya gitu. kesini. Dokter dari mana sih tadi? Saya dari Depok. Dari Depok. Di jalan tolnya juga lancar. Lancar ya, alhamdulillah ya. Thank you banget loh udah hadir di studio Asia Live. Sama-sama. Oke, dok, aku nih mau ngobrolin sama dokter yang sekarang lagi hits banget nih, yang lagi kemarin sempat booming itu tentang fetish kain jarik ya. Aku sih nggak mau ngomongin secara personalnya, tapi lebih ke pandangan dokter aja dari kacamata psikiatri itu gimana. Dimulai dari mungkin fetish itu apa kali ya dok ya? Bisa dijelasin? Baik. Jadi kalau kita bicara mengenai fetishistik lah ya, fetishistik ya disebutnya ya. Kita mesti bicara dulu secara keseluruhan gangguan psikiatri. Jadi memang yang namanya kelainan psikiatri itu pertama ada beberapa komponen yang harus terpenuhi. Bahwa seorang penderita kelainan atau gangguan psikiatri harus mengalami distress terhadap situasi permasalahan kejiwaan yang dialami atau ketidaknyamanan atau penderitaan dari situasi tersebut. Yang kedua harus ada impairment atau hendaya atau gangguan. Jadi fungsi-fungsi pekerjaannya, fungsi-fungsi sosialnya, fungsi-fungsi lainnya yang penting daily living dan sebagainya terganggu. Nah, inilah yang kita sebut sebagai gangguan atau kelainan dalam psikiatri. Kemudian kita masuk ke banyak sekali gangguan-gangguan atau kelainan-kelainan psikiatri. Di antaranya ada yang namanya paraphilic disorder atau gangguan parafilia atau kelainan parafilia. Nah, fetishistic disorder ini atau kelainan fetishistik ini masuk dalam kelompok besarnya paraphilic disorder ini. Oh gitu. Dalam paraphilic disorder itu ada beberapa tuh kondisi-kondisinya. Yang pertama ada selain fetishistik itu ada sadomasochism, sadistik dan masochism. Kemudian yang terkait dengan sexual activity ya. Kemudian ada lagi pedofilia disorder, pedophilic disorder. Oh, itu masuknya ke situ ya. Betul. Kemudian ada exhibitionistic disorder yang melakukan memamerkan organ genital. Kemudian ada voyeuristic disorder yang spying, yang ngintip orang-orang yang mungkin yang punya aktivitas pribadi atau melakukan aktivitas seksual dan sebagainya. Atau yang terakhir voyeuristic disorder itu yang biasanya di tempat-tempat publik tuh yang sering beberapa waktu terjadi. Menggesek-gesekkan organ genital terhadap orang lain. Nah, itu yang gangguan-gangguan itu atau kelainan-kelainan itu yang terjadi dalam paraphilic disorder. Nah, spesifik pada si fetishistic disorder ini sebenarnya ada kriteria yang harus terpenuhi dalam fetishistic disorder, yaitu berdasarkan DSM-5, ini buku pegangannya psikiater dan psikolog. Itu udah harus ada ya, ada kitabnya ya. Bagaimana mendiagnosis dan kriterianya. Yang pertama, selama 6 bulan belakangan terjadi fantasi dan rangsangan seksual yang berulang-ulang terhadap benda mati atau organ-organ tubuh orang lain yang justru non-genital. Jadi mungkin bisa aja jempol kaki, rambut, kaki dan sebagainya. Tapi itu benar-benar organ-organ yang non-genital. Dan ini menyebabkan terjadi fantasi terhadap penderita fetishistic disorder ini. Kemudian ada desakan atau keinginan seksual, dorongan seksual dan perilaku seksual.
Oke. Bedanya dorongan sama perilaku tuh gimana? Dorongan artinya seperti hasratnya muncul, kemudian drive seksualnya muncul, bahwa dia merasa terangsang dengan situasi tersebut. Sedangkan perilakunya salah satu contohnya dengan memenuhi kebutuhan hasrat seksual tersebut. Bisa saja mungkin dengan masturbasi dan sebagainya. Nah, itu yang terjadi. Dan yang paling penting karena disebut sebagai disorder, pada fetishistik ini fantasi, kemudian dorongan seksualnya dan perilaku seksualnya ini menyebabkan yang tadi itu distress. Orangnya jadi menderita karena mungkin seorang penderita fetishistic disorder, dia akan merasa berbeda dari orang lain, dari orang kebanyakan temennya, keluarganya dan sebagainya, sehingga dia merasa menderita karena dia terus-menerus mempunyai hasrat terhadap benda-benda atau organ-organ yang non-genital tersebut. Dan karena disebut gangguan, maka harus memenuhi juga bahwa ini menyebabkan adanya hendaya atau gangguan terhadap fungsi sosial, fungsi pekerjaannya terganggu, dan fungsi-fungsi lainnya yang penting. Nah, ini yang menjadi penting kenapa gangguan atau kelainan terhadap parafilik atau parafilia atau gangguan khususnya pada fetishistik perlu mendapatkan terapi profesional dalam situasi tersebut. Nah, untuk fetis tersebut itu bisa dibilang berbahaya itu ketika di titik seperti apa? Ya, sebenarnya ada tingkatan, ya kita bisa bilang tingkatan lah ya, bahwa banyak juga orang yang punya fetishistic behavior, tetapi tidak masuk dalam fetishistic disorder. Ini menarik nih. Contohnya, ada orang yang memang mengalami arousal atau rangsangan seksual terhadap lingerie, atau rambut atau bawahnya dan sebagainya. Itu behavior, tetapi tidak ada gangguan terhadap fungsi-fungsi dia. Fungsi pekerjaannya tetap baik, fungsi sosial tetap baik, kemudian fungsi-fungsi pentingnya tetap baik, dan dia tetap bisa membatasi diri terhadap dorongan seksual tersebut. Tetap bisa dalam kontrolnya. Nah, untuk tadi kan kalau misal masih kayak cuman rambut atau lingerie gitu-gitu ya, itu ibarat kata apa ya, maksudnya orang pun kalau misal ada kesukaan sama sesuatu tapi masih belum sampai mengganggu fungsi kesehariannya, itu berarti belum masuk disorder ya dok. Misal suka tangan gitu ya, suka tangan atau suka kaki gitu, selama masih normal, masih di batas normal, dia nggak akan bukan masuk disorder gitu. Betul, selama orang-orang ini ternyata tidak mengganggu fungsi-fungsinya, ya kita belum bisa bilang sebagai disorder. Karena untuk dibilang gangguan atau disorder itu harus memenuhi kriteria bahwa orang ini menderita terhadap apa yang dialami, dan yang kedua ada gangguan terhadap fungsi-fungsinya dia. Cuman ada satu hal juga yang tetap penting diperhatikan, apakah lawan bicaranya atau counterpartnya nyaman atau enggak. Kalau dia sudah mengganggu lingkungan, itu kan sebenarnya juga masuk ke gangguan fungsi sosial. Dia sudah mengganggu lingkungannya, membuat ketidaknyamanan terhadap lingkungannya. Itu mungkin kita harus pikirkan, perlu dilakukan intervensi, perlu dilakukan prosedur-prosedur tertentu pada orang tersebut, karena dia sudah mengganggu kenyamanan di lingkungan sekitarnya dia. Itu berarti itu konsen ya, konsen dari partner atau lawannya sendiri gitu ya. Oh gitu. Jadi intinya sih sebenarnya aku ngelihat psikiatri itu ternyata nggak sesimpel itu gitu ya, nggak bisa seenaknya itu fetish gitu ya. Betul. Ternyata masih banyak yang perlu dipertimbangkan. Terus untuk faktor yang mempengaruhi dari fetish sendiri itu apa sih dok? Ya, sebenarnya kalau kita bicara penyebab atau dalam istilah kedokteran etiologi. Apa sih penyebabnya sehingga seseorang bisa menderita kelainan fetishistik? Jadi kita harus memperhatikan beberapa faktor. Tadi setuju sama Vika bahwa nggak ada satu faktor, nggak semudah itu untuk menyimpulkan seseorang itu mengalami gangguan kejiwaan atau tidak gitu. Ada beberapa faktor yang menjadi yang perlu kita pertimbangkan. Yang pertama adalah faktor biologi. Jadi kayak ada beberapa kondisi-kondisi memang yang terpengaruh karena faktor genetik. Ternyata bisa juga ya dari genetik. Betul, ada genetik juga yang bisa mempengaruhi. Yang kedua, faktor psikologi. Bagaimana tipe kepribadiannya, bagaimana
perkembangan dia pada kehidupan awal, bagaimana mungkin pola asuh, bagaimana dia berinteraksi secara di sosial, secara psikologinya dan sebagainya. Yang kedua, faktor sosial, bagaimana pengaruh lingkungan, pengaruh support system terhadap perkembangan dia. Jadi faktor biopsikososial ini sangat mempengaruhi bagaimana perkembangan seseorang. Apakah kemudian berkembang menjadi satu kelainan atau merupakan perkembangan yang memang pada kebanyakan orang. Nah, yang memang cukup penting adalah faktor genetik ini juga. Apakah faktor genetik ini sangat berperan sangat besar terhadap perkembangan seseorang, karena kita juga dari penelitian yang kaitannya dengan psikiatri, banyak juga faktor-faktor biologi yang mempengaruhi kejiwaan seseorang, gangguan kejiwaan seseorang mulai dari ringan sampai yang berat. Persentasenya berapa persen sih, Dok? Mempengaruhi? Sebenarnya gini, jadi kalau kita bicara genetik, itu berarti ada kode-kode di dalam sel-sel tubuh kita yang memang mengkodekan sehingga seseorang itu punya mungkin kelemahan atau kerentanan terhadap kondisi tertentu. Apabila faktor kode ini sudah ada, artinya sudah ada kita bisa bilang bakatnya. Kemudian faktor psikologi dan faktor sosial ternyata men-trigger apa yang terjadi pada faktor genetik ini, itulah yang kemudian muncul gangguan kejiwaan. Karena bisa saja seseorang mempunyai faktor genetik, tetapi faktor-faktor lain seperti psikologi dan sosialnya tidak men-trigger itu terjadi, ya akhirnya mungkin tidak pernah muncul gejala-gejalanya atau sangat samar gejala-gejalanya terhadap munculnya gangguan kejiwaan. Jadi kalau untuk presentasi sendiri itu tentatif ya, Dok? Betul. Jadi memang kita nggak bisa bilang berapa persen sih kalau udah orang ini pasti akan mengalami gangguan jiwa. Ya akan sangat sulit untuk kita bisa menentukan seperti 1+1 sama dengan 2, karena banyak sekali perhitungan atau faktor-faktor yang harus kita pertimbangkan. Nggak bisa disamain seperti itu ya, seperti ilmu pasti ya. Betul. Nah, untuk fetish sendiri itu berarti bukan sesuatu yang, kalau orang awam kan ngelihatnya fetish itu langsung jelek ya, langsung bad gitu ya. Ternyata enggak ya. Fetish itu kecenderungan kita akan menyukai sesuatu yang non genital gitu ya. Nah, itu gimana, Dok, pandangannya? Jadi sebenarnya tergantung. Kalau fetishistic behavior, bisa saja siapapun mempunyai behavior terhadap menyukai hal-hal yang terkait sama seperti perilaku atau gangguan fetishistik, menyukai ya. Setiap orang pasti begitu? Mungkin. Saya nggak bisa bilang pasti, tapi bisa saja mungkin. Cuma kalau ternyata itu sudah mengganggu lingkungan, itu sudah membahayakan lingkungan dan dirinya sendiri, dan juga bisa mengganggu fungsi-fungsinya, ini yang kita bilang kita harus lakukan intervensi di situ. Karena kalau hal-hal seperti ini kita diamkan nih, kita anggap bahwa sesuatu kewajaran atau mungkin sering terjadi, penderitanya malu untuk mengungkapkan, sehingga tidak mendapatkan intervensi yang lebih dini. Nah, ini justru yang bisa berisiko membahayakan dirinya dan orang lain juga nanti ke depannya. Atau bisa punya aspek-aspek hukum yang bisa terjadi. Iya benar, yang bisa relate ya. Betul, itu yang juga harus dipertimbangkan. Jadi memang penting sekali menyadari secara dini terjadinya situasi ini, apa yang kita alami, sehingga kita mendapatkan penanganan secara dini, secara profesional, sehingga bisa segera diatasi kecenderungan atau kemungkinan untuk kita bisa membahayakan diri sendiri, orang lain, ataupun ada aspek hukum yang perlu. Iya benar. Berarti fetish itu bukan terus lo suka tangan, lo suka kaki itu dianggap fetish yang aneh dan nyimpang, bukan. Tapi ketika fetish tersebut sudah mengganggu fungsi sosial, apalagi sampai berurusan sama hukum seperti itu baru disebut fetish disorder. Baru itu disebut fetish disorder karena sudah memenuhi 2 kriteria tadi, distress dan impairment. Nah, siapa aja sih yang rentan untuk kena fetish disorder, untuk yang mengalami fetish disorder? Kalau secara dari penelitian yang dilakukan, walaupun memang kasus fetish ini nggak banyak, angka prevalensinya pun juga, prevalensi adalah angka berapa banyak sih kasus fetishistik itu juga sampai sekarang belum diketahui secara pasti. Tetapi kebanyakan terjadi pada gender yang laki-laki.
Kenapa sih penjelasannya tuh, Dok? Kenapa laki-laki kebanyakan? Cukup menarik kalau ditanya kenapa kok laki-laki ya? Ya bisa banyak faktor juga. Mungkin karena drive seksual laki-laki itu jauh lebih besar, mungkin ya. Atau mungkin faktor-faktor hormonal, faktor biologinya ada, atau mungkin fantasi-fantasi seksualnya juga jauh lebih tinggi dibandingkan gender yang perempuan. Jadi banyak sekali faktor yang memungkinkan. Bisa tetap dilihat apakah ada faktor biologi yang mempengaruhi, tetapi juga faktor-faktor psikologi dan sosial juga bisa mempengaruhi kemungkinan kenapa laki-laki lebih banyak terjadi kasus-kasus fetish dibandingkan perempuan. Oke, terus untuk para pelaku fetish, para penderita fetish disorder ini, apa sih yang menentukan keberanian mereka untuk eksekusi dorongan seksualnya itu? Gitu. Ya, menarik. Karena yang pertama, seorang penderita fetishistik pasti akan melihat kesempatannya. Bahwa memang dia punya kesempatan untuk mendapatkan atau mempunyai objek-objek seksual, entah itu dari mungkin benda-benda mati atau mungkin organ-organ tubuh dari orang lain yang non genital. Yang kedua, memang drive atau dorongan seksualnya semakin berat fetishistik yang dialami, fetish disorder yang dialami, semakin sulit dia mengontrol dorongan atau drive seksualnya. Nah, inilah yang akhirnya membuat seorang itu penderitanya jauh lebih berani untuk bisa mengambil risiko. Jadi lebih dorongannya itu justru lebih berat daripada hasrat seksual biasa gitu ya, Dok? Bisa terjadi seperti itu karena pemenuhan kebutuhan seksualnya dia itu lebih, kita bisa bilang lebih kompleks. Mungkin dia perlu kompleks dan lebih sulit mungkin didapatkan. Karena kan juga tidak sembarangan dia seorang penderita fetishistik itu bisa terangsang dengan atau arousal seksualnya dengan benda-benda yang sama gitu. Dia harus ada spesifikasi tertentu. Betul. Pada orang ini mungkin pada yang memang dia sudah ada koneksi atau dia sudah pernah punya relasi dengan orang ini. Mungkin seperti itu. Itu yang akhirnya membuat dorongannya juga semakin tinggi dan akhirnya dia sulit mengontrol itu dan dia berani untuk melakukan itu dan melihat kesempatannya. Memang kesempatannya ada untuk dia bisa mendapatkan fantasi seksualnya, objek seksualnya tersebut. Tapi untuk para penderita fetish disorder ini sebenarnya bisa puas nggak sih, Dok, hanya dengan hubungan seksual yang biasa gitu? Sebenarnya tuh bisa atau enggak sih? Nah, ini yang menarik nih, karena sebenarnya kalau dia dalam kondisi yang sudah sangat berat, fetishistic disordernya, mungkin akan sulit dia menikmati sexual intercourse yang memang biasa dilakukan yang melibatkan organ genital. Sementara yang mungkin yang jauh lebih ringan, dia mungkin masih bisa menikmati. Jadi ada gradasinya. Dalam gradasi yang ringan, mungkin dia masih bisa menikmati hubungan seksual yang memang dilakukan dengan melibatkan organ genital atau yang biasa dilakukan. Tapi yang sudah mengalami fetishistic disorder yang cukup berat, mungkin akan sulit dia untuk bisa menikmati hubungan seksual yang biasa dilakukan. Dia hanya bisa terpuaskan hasrat seksualnya melalui objek-objek tersebut yang masuk dalam kriteria fetishistic disorder. Lalu kalau misal ini ya, tadi kan fetish itu secara spesifik ya, Dok ya. Untuk secara general itu dia apa namanya tadi? Parafilik disorder. Parafilik. Nah, selain fetish apa aja tadi, Dok? Tadi ada exhibitionistic disorder, kemudian ada sexual sadistic disorder, kemudian sexual masochism disorder, ada exhibitionistic disorder, kemudian voyeuristic disorder, dan flatteristic disorder, dan pedophilic disorder. Nih aku tertarik sama pedofilia nih ya, pedophilic disorder. Itu untuk beberapa penderita itu pendapatnya si anak kecil ya, Dok ya. Betul. Mereka juga mau dan mereka juga punya organ reproduksi gitu. Mereka juga manusia biasa gitu yang perbedaan kami hanya karena umur gitu. Kenapa kok bisa
gue dicap sebagai pedofilia gitu loh. Sedangkan cuman karena umur doang masa jadi masalah sih gitu kan, mereka pembelaannya seperti itu. Itu pandangan dokter gimana? Ya, kalau kita jadi sama seperti tadi fetishistic disorder dan gangguan-gangguan kelainan-kelainan parafilik lainnya, pada pedophilic disorder juga ada kriterianya. Kriterianya terjadi pada anak-anak yang masih prapubertas, usia antara 12 sampai 13 tahun. Ada beberapa kriteria-kriteria yang perlu dilihat untuk memenuhi syarat bahwa ini merupakan pedofilik. Jadi bukan sekedar bahwa ini kan cuma perbedaan umur, bukan sekedar itu. Jadi ada beberapa kriteria-kriteria yang memang tercantum dalam DSM-5 tadi, kitabnya psikiater sama psikolog. Bagaimana cara mendiagnostik, karena tidak serta-merta seseorang yang mungkin punya relasi dengan usia yang lebih muda itu dianggap sebagai pedophilic disorder. Ada beberapa kriteria yang harus terpenuhi dan ini yang memang menjadi satu pegangan apakah seseorang ini menderita satu gangguan tersebut atau kelainan tersebut. Nah kalau untuk ini sih lebih ke general lagi ya. Untuk gangguan-gangguan yang paraphilic disorder itu sebenarnya ada hubungannya, pasti sih ada hubungannya sama trauma masa kecil gitu ya. Tapi bisa nggak sih dok gitu kan? Tapi seberapa besar gitu loh pengaruhnya gitu loh? Yang aku penasaran gitu dari. Menarik nih. Jadi gini Vika, terjadinya satu peristiwa yang traumatik pada kehidupan awal itu bisa menjadi satu faktor atau trigger terhadap seseorang untuk berkembang menjadi satu gangguan kejiwaan. Tetapi kembali sebenarnya, apakah pertanyaannya yang kita harus tanya juga adalah apakah kalau ada situasi traumatik di masa lalu pasti kita akan berkembang menjadi gangguan kejiwaan? Enggak juga. Iya benar. Enggak juga. Semua tergantung bagaimana kemampuan coping mekanisme kita, kemampuan kita beradaptasi terhadap situasi, dan faktor-faktor lain apakah juga mempengaruhi untuk berkembang menjadi gangguan jiwa atau tidak. Kembali lagi tadi faktor biologi psikososial. Kalau ada peristiwa yang traumatik tapi kemampuan adaptasi, faktor-faktor biologi dan sosial yang mungkin tidak terlalu berpengaruh, hanya faktor psikologinya. Kemudian orang ini punya kemampuan adaptasi yang sangat baik, tetap sehat secara jiwa juga bisa sekali, mungkin sekali, dan banyak sekali yang mengalami peristiwa traumatik tetapi tetap sehat secara jiwa. Jadi ini yang memang harus dipahami bersama, karena kadangkala sering terjadi begitu ada satu peristiwa yang kadang masalah-masalah yang cukup geger, viral, langsung ditarik, jangan-jangan gara-gara pernah ada masa trauma di masa kecil. Karena pengalaman traumatik di masa lalu tidak melulu pasti akan menyebabkan seseorang berkembang menjadi gangguan kejiwaan. Harus ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi juga sehingga ini menjadi satu gangguan kejiwaan. Jadi nggak melulu trauma masa lalu terus-terusan. Betul. Terus gimana caranya? Bukan gimana caranya sih. Jadi toleransi dan adaptasi itu masing-masing orang itu ditentukannya dari apa sih? Kok bisa yang ini kemampuan adaptasinya tinggi, yang ini kemampuan toleransinya tinggi, sedangkan yang ini enggak gitu. Itu dari mana ditentukannya, Dok? Lagi-lagi bagaimana perkembangan kita masa kecil, bagaimana genetik kita, dan bagaimana support system kita. Gitu. Balik lagi ketiga itu ya. Lagi-lagi ketiga hal itu, bagaimana apakah kita mendapatkan selama masa-masa awal kehidupan kita mendapatkan cukup kebutuhan, misalnya kebutuhan untuk kasih sayang, pola asuhnya, kebutuhan untuk berinteraksi dengan sosial. Faktor genetik kita juga, apakah ada hal-hal yang mungkin faktor genetik yang mungkin kita perlu perhatikan atau tidak. Kemudian sosialnya memang support sistemnya juga sangat baik. Nah itulah yang bisa mempengaruhi seseorang bisa punya kemampuan resiliensi yang baik atau tidak. Di lain soal juga mungkin bagi seseorang anak mungkin yang sudah terbiasa untuk belajar, untuk diberikan tanggung jawab untuk mandiri, untuk bisa mempunyai
self esteem yang baik, itu juga mempengaruhi bagaimana kemampuan seseorang bisa mudah beradaptasi, bisa menghandle trauma tersebut, situasi yang memang nyaman atau tidak nyaman di kemudian hari. Dan itu juga tergantung ujungnya nanti akan terlihat bagaimana seseorang tersebut punya kemampuan resiliensi yang baik terhadap situasi-situasi yang mungkin bisa menjadi stresor ketika besar nanti gitu ya. Kemampuan bagaimana dia resiliensi atau kemampuan regangannya dia terhadap dan toleransi dia terhadap satu situasi yang mungkin stresor gitu. Nah, untuk kalau misal kayak kita gini yang sudah dewasa ya, untuk bisa meningkatkan kemampuan resiliensi ini gimana sih, Dok? Ya, memang faktor-faktornya sangat banyak. Selain itu ada faktor juga bagaimana tipe kepribadian kita. Itu harus dilihat dulu ya, dikulik dulu ya, biar disesuaikan nanti bagaimana kedepannya langkah yang harus diambil gitu. Kepribadian kita seperti apa? Apakah kita bagaimana kita berinteraksi dengan sosial, sehingga kita juga mungkin dengan berinteraksi dengan sosial kita mendapatkan banyak masukan untuk bisa lakukan improvement terhadap diri sendiri, berlatih supaya kita lebih mudah memandang segala sisi, sesuatu hal dari segala sisi. Kemudian mungkin juga kemampuan kita untuk melihat sesuatu hal itu dari sisi yang netral, tidak ada positif, ada negatif. Nah, itu akan membantu kita untuk bisa mempunyai resiliensi yang baik dan kemampuan kita untuk beradaptasi bahkan dengan situasi yang mungkin penuh tekanan atau penuh stresor. Oh gitu ya, jadi ternyata sekompleks itu ya. Nggak bisa sesingkat itu langsung tak. Terus kebanyakan ya, Dok ya, kalau yang mengalami disorder seperti itu, mereka itu kan seringnya nggak menyadari ya, ya nggak sih, Dok? Gitu. Nah, itu gimana sih caranya biar kita lebih aware nih untuk jaga-jaga gitu, takutnya nanti ternyata kita condong ke sana gitu kan, condong ke disorder. Gimana itu caranya biar aware? Iya, jadi ini kita bilang yang namanya insight. Bagaimana insight kita atau bagaimana sih apakah kita mempunyai gangguan kejiwaan atau tidak? Ada beberapa pengukuran sebenarnya yang secara profesional dilakukan menggunakan psikometri. Jadi alat-alat pengukuran mungkin dengan metodenya dengan mengisi kuesioner atau dengan pemeriksaan khusus. Ada beberapa pemeriksaan kepribadian dan sebagainya. Itu bisa dilihat apakah kita punya satu hal yang perlu kita perhatikan dari sisi psikologi kita. Tapi juga mungkin yang mudahnya ya kecil-kecilan, kita coba perhatikan kalau kita berelasi, misalnya dari fungsi sosial. Kalau kita berelasi, apakah lingkungan kita cukup nyaman berelasi dengan kita? Apakah ada sesuatu yang membuat orang yang tidak nyaman atau diri kita sendiri tidak nyaman? Misalnya dalam berelasi di lingkungan. Nah, ini perlu menjadi bisa menjadi satu hal yang menjadi indikator sebelum mungkin dilakukan pemeriksaan yang jauh lebih profesional dan kompleks. Atau mungkin kita juga bisa sharing dengan teman, dengan keluarga, dengan orang yang kita percaya, untuk membantu kita memahami bagaimana selama ini dalam kita melakukan fungsi sosial, fungsi pekerjaan kita, apakah ada hal-hal yang dilihat tidak biasa atau ada hal yang perlu diperhatikan. Hal-hal ini bisa membantu kita untuk menilai apakah kita mempunyai kecenderungan untuk mengalami gangguan, atau misalnya kita bisa melakukan refleksi diri. Kita melakukan refleksi diri, misalnya kita lihat dalam satu hari ini bagaimana interaksi kita dengan teman kita, bagaimana dari observasi kita, bagaimana respon teman kita terhadap apa yang dari hasil interaksi kita. Terus bagaimana saya melakukan fungsi-fungsi saya dalam pekerjaan, bagaimana fungsi-fungsi daily living saya dan sebagainya. Kita bisa melakukan itu dan kita bisa menuliskan. Di situ kita bisa tahu, kok ini ada satu, misalnya setelah dilakukan sekian lama, kok ada sesuatu pola ya, saya kadang-kadang misalnya saya senang menunda-nunda pekerjaan. Apakah ini satu hal yang mungkin saya harus perhatikan lebih lanjut lagi setelah saya melakukan refleksi? Jadi akan kelihatan. Jadi banyak cara untuk bisa membangun insight kita terhadap diri kita sendiri, apakah kita mengalami gangguan kejiwaan atau ada kecenderungan ke sana atau tidak. Tapi yang paling penting adalah self awareness berarti ya. Betul. Terus untuk kasus yang kemarin lagi viral itu ya, kain jarik itu di kacamata psikiatri itu gimana sih sebenarnya? Ya, sebenarnya harus dilakukan pemeriksaan yang lebih dalam kalau kita ingin mendalami bagaimana
apa yang terjadi, karena kita belum bisa mengatakan bahwa ini mengalami gangguan kejiwaan sebelum dilakukan pemeriksaan. Jadi memang penting sekali kita karena ini sesuatu yang sangat menarik untuk dipelajari dan sangat menarik untuk bisa kita pahami bersama. Apakah memang ada satu faktor-faktor yang mempengaruhi ada unsur-unsur gangguan yang terjadi di sana, itu perlu dilakukan pemeriksaannya secara mendalam oleh profesional. Sehingga kita bisa terang benderang nih, oh ternyata memang kejadian seperti ini adalah kejadian yang mungkin perlu ditangani secara serius dari sisi kedokteran. Kemudian membangun edukasi juga ke masyarakat bahwa mungkin ada kasus-kasus yang kelainan-kelainan yang parafilik yang mungkin bisa terjadi dalam lingkungan masyarakat kita. Jadi nggak ujuk-ujuk kemarin kasus Kain Jarek itu sebenarnya langsung dicap itu fetish, enggak ya? Belum bisa dibilang seperti itu karena sampai sekarang pun juga belum dilakukan pemeriksaan. Apakah memang ini fetisistik atau mungkin ada hal lain yang terjadi. Nah, kita belum bisa, saya belum bisa mengatakan bahwa ini merupakan satu gangguan sebelum ada pemeriksaan yang memang bisa dilakukan. Jadi bisa jadi sebenarnya yang kasus Kain Jarek itu bukan tujuannya untuk seksual, bisa jadi ya dok ya? Mungkin sekali. Jadi tetapi mungkin yang perlu digarisbawahi di sini adalah ada rasa ketidaknyamanan dari korban, yang merasa sebagai korban ya. Ada satu ketidaknyamanan, berarti kan ada sesuatu yang harus kita pelajari lebih lanjut dari sisi kedokteran, dari sisi kesehatan kejiwaan, kedokteran kejiwaan. Apa yang terjadi, kenapa perilaku yang seperti ini membuat lingkungan menjadi tidak nyaman? Berarti kan ada sesuatu yang harus dilakukan pemeriksaan lebih dalam. Dan untuk dokter sendiri sebenarnya nggak bisa juga ya untuk pendapat personal dokter sendiri tentang kasus Kain Jarek itu juga nggak bisa. Saya nggak bisa memberikan pendapat apapun karena memang saya juga tidak memeriksa. Jadi saya tidak bisa memberikan pendapat secara profesional karena ini memang harus ada profesional yang memang melakukan pemeriksaan secara mendalam. Tapi untuk fetish disorder itu sebenarnya bisa disembuhkan dong? Remisi, artinya dalam kondisi-kondisi yang memang mendapatkan penanganan secara khusus, baik melalui metode psikoterapi dan psikofarmaka atau kombinasi, itu harusnya bisa dikontrol dengan baik. Psikoterapi itu bentuknya seperti apa dok? Ya, psikoterapi yang bisa dilakukan bisa macam-macam. Salah satu yang mungkin disarankan untuk fetishistic disorder adalah CBT atau Cognitive Behavioral Therapy atau terapi kognitif perilaku. Jadi dilakukan intervensi dengan cara mengubah perilaku dan fungsi kognitifnya, fungsi pola pikirnya. Itu dilakukan intervensi di situ. Dan psikofarmaka, biasanya psikofarmaka yang digunakan obat-obat antidepresan atau anti cemas, karena mungkin pada penderita fetishistic disorder orang tersebut mengalami satu dasar kondisi depresi dan kecemasan karena mungkin saja dia makanya mengalami distres ya. Distresnya bentuknya adalah kecemasan terhadap dirinya, terhadap perilakunya, terhadap pola pikirnya, terhadap pikirannya, dan terhadap perasaannya. Itu yang membuat dia mungkin jadi tidak nyaman, dan kita harus bantu dengan psikofarmaka untuk penderita fetishistic disorder. Lalu untuk fetish disorder itu ada hubungannya sama ini nggak dok? Neuro, saraf? Ya, faktor biologinya pasti ada. Faktor biologinya ada, dan beberapa zat-zat yang memang mempengaruhi faktor-faktor gangguan kejiwaan, yaitu neurotransmitter. Nah, ada beberapa kondisi yang karena ketidakseimbangan antara neurotransmitter tertentu itu menyebabkan satu gangguan-gangguan yang akhirnya muncul halusinasi. Ada juga yang ini gangguan jiwa berat ya. Ada juga mungkin waham atau delusi. Waham apa tuh dok? Ya, kalau yang dinamakan waham atau delusi adalah satu keyakinan yang salah terhadap sesuatu. Misalnya, mungkin merasa paranoid, dia merasa dikejar-kejar atau ingin dicelakakan oleh orang lain, atau mungkin dia merasa bahwa ada yang sedang mengintai dia dan sebagainya. Padahal itu semua tidak terjadi. Tidak terjadi, tetapi keyakinannya tidak bisa dipatahkan bahwa dia merasa takut karena dia merasa ingin dicelakakan oleh orang lain. Nah, itu udah disebut disorder ketika tidak bisa dipatahkan itu ya?
Nah, udah disebut disorder karena dengan wahamnya itu mengganggu fungsi-fungsi dia. Dan dia mengalami penderitaan karena dia jadi ketakutan, dia mengalami kecemasan, dia menderita dengan wahamnya itu. Kemudian fungsi dia jadi nggak mau keluar rumah, dia nggak mau bersosialisasi dengan orang, dia nggak bisa melakukan pekerjaan, dia nggak mau mandi, dia nggak mau makan dan sebagainya. Fungsinya sudah terganggu. Nah, inilah yang disebut gangguan. Ini aku agak melenceng sih ya. Kalau hubungannya sama insecurity, rasa ketidakamanan ya gitu. Nah itu ya, ini menarik nih. Ya, itu gimana tuh, Dok? Ngerti kan tapi maksud aku? Ya. Kalau disebut insecure, semua orang pasti pernah mengalami rasa insecure, dan rasa tidak nyaman, rasa tidak aman. Faktornya banyak. Pada yang mengalami gangguan kejiwaan bisa saja mengalami ketidaknyamanan atau ketidakamanan tersebut karena kayak tadi dia mengalami paranoid, dia merasa dia akan dicelakakan dan dia mengunci diri. Tetapi dalam taraf tertentu, seseorang yang dianggap sehat secara jiwa dan dia mengalami satu situasi insecure, itu bisa saja terjadi. Yang membedakan bahwa fungsinya dia tetap bisa dilakukan secara baik. Dan dia masih bisa beradaptasi dan dia bisa membuat respons yang produktif, respons yang positif terhadap perasaan tersebut. Itu yang akhirnya dia bisa dia tetap bisa keluar dari masalah gangguan terhadap fungsi-fungsinya dia. Dan itu gimana kadar resiliensinya dia. Betul, ya terhadap menghandle disordernya itu. Betul, bukan disorder ya, lebih ke menghandle traumanya, menghandle apa yang terjadi di dalam dirinya gitu ya, Dok. Jadi nggak bisa ujuk-ujuk ada kasus seperti kain jarik kemarin gitu langsung di judge itu fetish kain jarik dan itu tidak normal, nggak bisa kayak gitu ya, Dok. Ya, harus dilakukan pemeriksaan lebih dalam. Thank you banget nih, Dokter. Sama-sama. Udah nambah insight baru jadinya gitu dan udah buka wawasan. Jadi kita nggak boleh sembarangan kalau untuk ilmu kejiwaan nih, Dok ya. Nggak bisa sembarangan tak ngejudge gitu. Thank you banget nih, Dokter, untuk waktunya udah datang ke Asia Live. Jangan kapok kayak Dok ya untuk datang sini. Nah untuk Sobat Asia Live dimanapun kalian berada, tetap tonton terus video-video yang ada di channel Asia Live. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan juga di share. And see you on our next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.